Sekarang yang mikir, oh gue jadi model, gue pengen langsung kaya gitu, dapat uang, gue pengen dapat segini, hah? Bisa. Gimana cara yang haram? Jalur belakang. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Balik lagi di ngopi bro. Ngopi dulu bro. Kita lagi ke bawah bro. Oh iya. Nempel. Siang-siang. Kemarin kita ngomongin nih ya. Kemarin kita masih lanjut ngomongin soal modeling dulu. Soal modeling. Kemarin kita ngomongin soal model bisa kaya atau enggak. Baik lagi, kaya itu relatif. Kalau menurut gue bisa memiliki kehidupan yang layak. Iya ya. bisa, definitely bisa. Tapi kalau goals lo punya Lambo, Punya, nggak bisa. iya punya kehidupan yang mewah gitu, yang punya mobil sport, rumah luas, mewah, itu menurut Susah. gue bukan susah sih, nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa, di luar bisa. Di Indonesia nggak bisa, betul. Benar. Di luar negeri possible. Iya, tapi kalau punya kendaraan, punya rumah atau apartemen bisa. Bisa, Ya. definitely bisa. Kalau ngomongin soal modeling lo lebih kan modeling itu ada fashion, ada model komersial. Betul. Sekarang ada model sosial media juga, model Instagram. Iya, Iya nggak sih? Oke, luas banget lah, Iya. modeling sangat luas banget. Lu paling kita ngomongin modeling aja ya, nggak ngomongin lo host atau lo content creator gitu, bener-bener modeling. Oke. Lu paling enjoy kalau ngejalanin kerjaan apa? Foto shoot, Photoshoot apa nih? Photoshoot katalog, campaign, jelas. campaign. Gue paling suka foto shoot campaign. Kenapa? Cuannya, lebih cuan. Cuannya jauh lebih gede. Cuannya jauh lebih gede, betul. Bener. Karena kalau misalnya kita ngomongin campaign itu model tuh kayak apa ya? Kayak jadi ambassador sebuah brand gitu. Ya, Iya jadi nggak sih? the face-nya. Face of the brand gitu. Jadi that's why kita bisa dapat cuan yang lebih karena nggak hanya kita jadi model foto biasa aja, tapi kita juga jadi face of the brand. Ya. That's why gitu. Kalau Oke. misalnya foto katalog, Gue paling males tuh foto katalog. Jadi bisa sekali foto bisa sampai ratusan baju. Iya, ratusan baju. Aduh, udah capek, udah fisiknya udah. Ya. Dan fotonya juga apa ya? Kenapa gue suka foto shoot campaign? Karena di situ gue benar-benar ngerasa gue lagi berkarya nih. Ya nggak sih? Ya, Lebih ngerti gua. serius gitu. Maksudnya apa? Coba jelasin. Kalau misalnya foto shoot katalog, ya udah kita cuma jadi manekin aja. Depan, kanan, kiri, ya kan, Nah, belakang, nah, udah that's it. Tapi kalau foto shoot campaign, kita benar-benar berkarya, kita juga pengen give the best buat brand tersebut. Ya kan, kita Iya. pengen hasilnya bagus, terus juga kita lihat dari sisi fashion, lihat dari sisi komersial juga. Pokoknya kita kalau jadi Super foto shoot niat campaign, lah ya. super niat, betul. Super That's niat why lah. gue lebih suka gitu. Iya. Setuju gue. Iya. Iya nggak sih? Itu menyenangkan. Gitu. Kalau fashion show? Fashion show, Catwalk. gue suka juga sih fashion show. Kita bisa ketemu teman-teman. Tapi kalau catwalk mungkin rame-rame. bukan dari duitnya ya, Bukan dari uangnya. kebersamaan, Dari kebersamaan. prestisnya. Bener, ketemu sama teman-teman lagi. Karena biasanya kalau misalnya nggak fashion show belum tentu ketemu sama Iya. teman-teman model. Jarang. Gue kangen banget sih fashion show, tapi kalau dibilang kangen banget juga enggak, karena angkatan gue udah nggak ada semua. Udah pensiun semua ya. That's why gue juga. teman gue nih modeling. That's why gue juga udah mulai jarang ya fashion show karena ketika gue fashion show gue udah nggak kenal siapa-siapa lagi gitu. Iya? Iya, udah Waduh. nggak ada teman lagi ketika gue show dan kangen juga sih zaman dulu, zaman Iya. ke Surabaya. Waduh. Ke Surabaya tiap tahun. Surabaya ya, tiap Ciputra tahun. World Fashion Week. Ciputra World Iya. Fashion Week itu juga salah satu Mungkin fashion show. Kohen mau ngadain lagi Kohendra. Kohendra, nah, Iya. itu. Ajak yang senior lagi ya. Ini dua wajib gitu ya. Ya gue ngikut dari tahun pertama loh. Dari tahun pertama ya. Tiba-tiba pandemi sayang banget. Iya, pandemi. Semua orang jadi sulit. Tapi ya kalau fashion show gue lihat dari sisi kebersamaan dan juga dari sisi karya gue juga seneng bisa pakai baju-baju desainer Indonesia yang keren-keren. Show tunggal. Show tunggal. Ya, show yang besar kayak misalnya zaman dulu Bazar Concerto. Gue nggak ngalamin tuh. Itu juga keren ya. Keren banget yang berkonsep kayak gitu. Iya. Emang capek sih, karena kalau modeling itu kalau kita ngomongin soal kerjaan catwalk ya, datang pagi rehearse kadang-kadang bisa berkali-kali ya. Ya, bisa berkali-kali ngulang. Rehearse make up, run through. bener. Jadi emang seharian tuh kerja gitu. Bener-bener fokus aja gitu. Bener-bener Karena fokus. kalau di Indonesia tidak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri yang kita tahu ya, itu satu hari bisa beberapa show. Ya. Karena ya udah, just go straight, pose and then go back. Ya, koreografernya lebih simpel. Koreografinya simple, lebih simple. Tapi kalau di Indonesia enggak gitu. Dan preparationnya memang butuh waktu yang lebih panjang lagi. Iya. Kayak gitu. Jadi emang kalau di Indonesia agak sulit untuk satu hari
show 2-3 kali. Ya, kecuali kalau show di mall kali ya. Kecuali Dulu masih kalau bisa. show simple. Show simple di mall, misalnya yang satu show-nya sore, yang satu show-nya malam itu masih bisa dia kali. Benar. Gitu. Tapi ya gue suka fashion show tunggal. Kayak gue bisa ngeliat langsung gitu gimana sih seorang desainer yang hebat tuh membuat sebuah karya dari prosesnya, inspirasinya dari mana. Kayak kemarin kita ke Tarutung sama Bang Edo. Ya kan kita bisa ngeliat Bang Edo tuh inspirasi dari mana sih gitu. Terus bisa ketemu orang-orang yang dari daerah yang benar-benar mempekerjakan mereka juga. Betul. Itu yang gue suka dari fashion show sih, benar-benar berkarya. Nah, kalau kita ngomongin soal model, bro, gimana sih coba mungkin ini menonton juga pengen tahu tips-tips lo ya. Jadi model biar cuannya maksimal. Waduh, kalau gue cari kerjaannya seperti apa? Banyakin kerjaan yang kayak apa? Kalau gue ya, awal-awal sih ya ambil setiap kesempatan sih, J. Iya nggak sih? Oke, pertama kali masuk ambil setiap kesempatan dulu. Setiap kesempatan, setiap tawaran ambil, di situ kita punya peluang untuk ketemu orang-orang, terus kita bisa upgrade juga karena dari setiap kerjaan kita kan pasti belajar tuh. Banyakin pengalaman, mungkin setelah beberapa tahun kita belajar udah ngerasa cukup, kenal banyak orang, baru kita bisa mulai ke step selanjutnya. Yang Kevin maksud kalau gue tambahin lagi adalah perkuat dulu personal branding. Ya, betul. Ya kan? Karena ketika lu udah punya personal branding yang kuat, otomatis harga itu akan mengikuti. Betul. Ya, jadi ketika di awal, ya cobain aja dulu semua pekerjaan yang ada. Emang kayak misalnya foto-foto majalah, jangan harapin foto majalah itu uang yang besar. Uang yang kecil. Ya itu sekarang juga kayaknya udah nggak ada juga sih foto majalah. Gue udah nggak pernah denger lagi. Iya, karena sekarang kan semua pindah ke digital. Jadi mereka juga majalah-majalah yang cetak itu sekarang udah jadi ke digital. E-magazine. Kalau dulu kan majalah cetak banyak banget. Orang pada mengejar-ngejar menjadi cover magazine ya kan. Iya, betul. Padahal tapi uangnya nggak ada. Betul, lebih ke portfolio sih. Lebih ke portfolio, lebih ke exposure gitu. Kejar itu dulu ya di awal-awal dan makin tambahkan nanti di situ akan tahu. Karena gini, ada beberapa model, misalnya kayak gue, kalau gue dulu kuat di catwalk. Jadi kerjaan gue tiap hari hampir catwalk. Kayak gue pernah 1 bulan bisa 20-an kali catwalk, gitu. Hampir setiap hari gitu. Pernah ada masa-masa kayak gitu. Tapi ada juga temen-temen gue yang nggak laku di catwalk, kurang begitu laku. Tapi di foto hampir setiap hari. Gitu. Jadi nanti kita akan tahu nih pasar kita kemana arahnya. Betul. Ya. Dan jadi lakukan dulu semuanya, cobain dulu. Nanti kita akan tahu kita enjoy di mana dan kita lebih laku di mana. Perkuat di situ. Ketika misalnya gue di catwalk, gue maksimalin di catwalk. Nanti ketika personal branding gue udah kuat, gue mulai bisa naikin harga. Betul. Intinya sih di awal sih bukan soal uang sih, tapi soal skill kita, value kita, ya nggak sih? Karena awal kita terjun kan pasti kita masih perlu belajar jalan, belajar foto, terus kumpulin portfolio. Jadi ya di awal ketika kita ngambil kerjaan, pertimbangannya itu bukan cuma uang, tapi kita bisa belajar nggak dari kerjaan ini, terus kita bisa dapat exposure nggak dari kerjaan ini, terus selain itu networking bisa nggak dari kerjaan ini gitu, kita kenal orang-orang, kita tampil di mana. Jadi ya mungkin beberapa tahun di awal bukan soal uang ya buat gue, tapi lebih ke pengalaman dan exposure. True. Dan menurut gue semua kerjaan gitu ya. Awal-awal kita pendatang baru bukan soal uang. Ketika kita belajar serius, uang itu akan datang sih menurut gue. Benar-benar. Iya semua bidang sih. Ya. Benar-benar. Nggak cuma di modeling doang. Karena kan mungkin banyak sekarang yang mikir, oh gue jadi model, gue pengen langsung kaya gitu, dapat uang, gue pengen dapat segini. Hah? Bisa. Gimana cara yang haram? Jalur belakang. Itu tidak direkomen ya, meskipun ya pasti ada aja lah ya. Nggak di modeling. Ya. Aja di semua bidang ada ya, maksudnya gue juga tahu teman-teman yang di modeling dan yang tidak di modeling yang melakukan itu kayak gitu ya, bisa aja. Apalagi modeling itu juga, ini mungkin for your information guys yang nonton, emang sekeras itu persaingannya, setaf itu. Ya, setuju sih. Dan apalagi buat anak-anak rantau. Iya, betul. Mereka ke Jakarta berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di modeling, bersaing. Ya. Awal pasti yang seperti lu bilang, tahun-tahun awal is not all about money. Karena kita perlu portfolio, pengalaman, kita buat ngumpulin portfolio dan lain sebagainya, networking dan juga. Tapi kan butuh makan. Iya betul. Nah disitulah godaan yang paling berat. Karena nggak cuma 1-2 orang doang yang gue tahu nama-nama model yang di belakang. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk bisa bertahan atau bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kan ketika datang dari luar kota gitu ya, dulu ada tawaran gimana kita bisa dapat uang cepat, gitu, dan effortnya juga low effort, terus waktunya juga nggak terlalu
nggak terlalu makan waktu juga. Tiba-tiba dapatlah tawaran uang yang banyak, di mana untuk survive di modeling awal-awal mungkin sulit ya untuk dapat uang sebesar itu gitu. Ya, Dan itu challenge-nya. Iya. Ini for information, challenge-nya jauh lebih besar dari orang-orang di luar daerah yang datang ke Jakarta. Makanya buat kalian yang pengen modeling ke Jakarta, siapkan mental dulu ya. Betul. Karena it's not that easy. mental, modal. Harus punya pegangan hidup yang kencang ya, kuat Iya, harus punya prinsip. Harus punya prinsip karena gampang banget di dunia entertainment ini ya, bisa ke ombang-ambing terikut arus. Ya kalau kita nggak kuat, jadi pergaulan juga nggak semuanya kita bilang model negatif atau model bandel, model gampangan, model bla 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 bla. Ya karena kan sekarang kalau misalnya orang dengar model apalagi fashion tuh gitu, Paradigmanya langsung paradigma negatif, banyak banget yang negatif gitu kan. Dan gue juga awal-awal masuk Benar, nggak salah, tapi nggak semuanya. Iya betul. Di setiap industri pasti ada lah bad side, good side. Pasti ada. Iya kan? Pasti ada. Dan kita juga pasti awal-awal modeling lu juga pasti banyak kan asumsi-asumsi negatif dari teman-teman kita yang mungkin awam gitu ya nggak sih? Enggak bro, dulu gue di kampus bro, seberapa banyak orang yang bilang gue gay, gue pacaran sama fotografer, gue pacaran sama yang fotografer yang mana? Iya. Gue juga ngalamin banget sih. Misalnya let's say kita beli sesuatu apa ya, misalnya beli mobil deh, udah langsung dibilang wah, nah, iya kan? Padahal sebenarnya dunia fashion tuh menurut gue ya menghasilkan gitu. Iya, tapi emang itu paradigmanya. Ya it's okay karena orang awam juga banyak yang nggak ngerti. Makanya juga contoh kemarin dari video yang Rame ya, yang Galagia itu yang di podcast dia mengutarakan berbagai komentar, itu kan banyak orang yang nggak sedikit juga yang pro ke dia. Ya. Padahal mereka tidak di industri kan. Iya. Gitu. Cuma dengar dari si A, dengar dari si B gitu. Jadi dimaklumkan karena mereka tidak ada di industri gitu. Dan kalian juga bisa nggak dengar dari Galagia aja, tapi juga setelah video itu kan banyak insan-insan yang betul-betul terjun di dunia fashion yang udah puluhan tahun berkomentar, dan ya itu menurut gue lebih valid sih. Ya, termasuk gue juga bikin. Oh iya, dia juga bikin. Kalian juga harus nonton. Gue tidak menyerang. J ini 14 tahun ya di dunia modeling, dan kalau yang si Gia itu kan gue nggak tahu. Tapi pernah satu manajemen sama lu kan? Iya, pernah jadi junior gue di manajemen bisnis. Iya. Jadi gue nggak kenal, jadi gue nggak tahu. Menurut gue terlalu singkat sih dia di dunia modeling untuk ngomongin banyak hal gitu. Iya. Menurut gue ya. Dan mungkin menurut gue dia berada di lingkungan yang Kurang tepat. Berguru dengan orang yang kurang tepat. Tuh, nah itu juga penting sih buat gue lingkungan ya. Ketika kita masuk industri fashion, kita udah harus pilih. Kira-kira kita mau temenan sama siapa aja nih yang bisa bikin kita berkembang. Ini salah satu tips, ya berarti salah satu tips juga ya buat kamu yang mau modeling dan berkembang juga mau cuan yang lebih. Which kalau mau cuan yang lebih kita harus bisa dipandang sama orang-orang di industri kan, gitu. Jadi nama kita baik. Pilihlah pergaulan kalian. Betul, gue setuju. Gue 2008 ketika gue masuk waktu itu ya, gue paling muda 17 tahun. Yang lain tuh udah 20-an ke atas, ya kan? Udah senior. Dan banyak juga newbie. Nah gue suka bilang, gue udah beberapa kali bilang kayak salah satu tips kenapa puji Tuhan gue bisa sukses waktu itu, karena gue merasa, gue tahu kalau gue mau sukses, gue harus berguru dengan orang yang sukses di situ, ya kan? Waktu itu senior gue yang dibilang top model atau kelas A pada zamannya, gitu. Gue berbaur sama mereka. Akhirnya ketika gue berbaur sama mereka, suka nongkrong sama mereka, klien-klien kan lihatnya kan rombongan kelas A ini. Ya. Tiba-tiba ada nongol satu J Ryan, anak baru, dia lebih tinggi pula. Waktu itu kan nggak tinggi kayak gue. Iya. Dia kayak menonjol sendiri. Iya. Nah itulah. Ya sampai sekarang juga lu termasuk tinggi sih bro. Tapi udah ada yang lebih tinggi udah. Iya. Ada Nico, ada Marshall ya. Yang lebih tinggi daripada gue lebih banyak kan sekarang gitu. Jadi itu salah satu hal yang menurut gue kenapa gue bisa cukup cepat pada masanya dilihat di industri. Jadi gue masuk ke pergaulan mereka, gue dilihat. Nah, ketika sudah dapat privilege tanda kutip itu, ya gimana caranya gue mengembangkan skill gue, punya attitude yang bagus dan sebagainya gitu. Jadi gue suka banget ketika orang tanya gue tipsnya gimana bisa sukses jadi model, ya bergaul dengan orang yang tepat. Ya, pilih circle yang tepat. Dan gue juga dulu sama kayak J Ryan ya, waktu gue masuk ke dunia modeling tuh gue juga paling muda. Gue masih 19 tahun kalau nggak salah, dan semuanya di atas gue. Berapa tahun sekarang ya? 4 tahun? Iya, beda 4 tahun. Gue paling muda, dan ya benar kata J, gue cuman lihat ini para top model tuh di agensi mana sih, siapa aja sih.
ya udah gue masuk ke sana, gue belajar dari mereka, termasuk ada J, ada senior gue, ada Nico, ada Albert, ya udah gue sebut aja lah. Yang jadi bahan bulian. Nah, iya betul. Tapi lo jadi dilihat orang. Iya. Bahan bulian terutama buat Nico ya. Nico selalu jadi bapak-bapak. Nico selalu jadi bapak-bapak. Tapi juga ada satu hal lagi ya, penting buat gue tuh kita respect sama senior sih. Iya. Respect sama senior supaya kita bisa diterima gitu ya. Sekarang karena gue nggak semuanya, tapi kayak banyak juga. Gue mau nanya, gue tahu arah lo. Gue mau nanya, lu sekarang kan jadi senior di modeling catwalk. Ya bisa dibilang lu gitu ya. Sering. Gue udah nggak lagi beberapa tahun lah. Ya. Yang senior udah nggak ada. Lu melihat junior sekarang tuh gimana sih? Jujur gue nggak terlalu tahu banyak sih ya. Kalau dulu, let's say gue jadi anak baru, pasti langsung kenal gitu sama senior gitu, bergaul. Kalau sekarang tuh gue ngelihatnya kayak ada gap sih. Kayak ada gap, dan mungkin karena teman-teman gue juga yang senior juga nggak terlalu banyak lagi, dan gue juga udah nggak terlalu sering, jadi gue nggak banyak kenal sih yang baru-baru sekarang. Gitu. Tapi memang mereka nggak sekompak kita dulu ya? Menurut gue iya. Menurut pandangan lu? Ya, menurut pandangan gue ya. Dulu angkatan kita masih sangat-sangat seru ya. Sangat kompak, sangat seru. Kita main bareng, main bola bareng udah dari touring zaman. bareng. Iya, main bola bareng segala macam. Kalau sekarang udah nggak segitunya sih menurut gue. Ya, jadi itulah tipsnya ya. Jadi buat mencari cuan yang lebih banyak di modeling ya. Personal branding nomor 1, dan yang kedua adalah bergaul dengan orang yang tepat. Kita ketemu lagi di next Ngopi Bro. Ngopi bro. Ngopi dulu bro.